para netizenku yang tercinta sekali. Salam sayang sahabat Eyang ya. Dan I love you full. Oke. Jadi Eyang, tentang bencana itu Eyang, nggak cuma Sibolga, Bengkulu sudah. Apakah nanti akan ngerambat ke arah Pulau Jawa seperti Palembang atau gimana Ya Eyang? kalau sudah jangan merambat lah Om kok merambat jangan, udah stop. Stop, berarti apa yang harus ditingkatkan dari penduduk Eyang? Ya kita Dari warga. harusnya rame-rame nih serentak pejabat-pejabat semua. Cari itu alun-alun atau pusat bumi ya. Kita sama-sama meditasi bersama. Artinya mohon keselamatan untuk semuanya. Dan kita buang burung ciswa ya, biar kita tidak sial. Nah kalau gini kan itu barang bernyawa, bisa ngelepas ayam atau burung atau kepiting, boleh apa aja asal makhluk hidup ya. Biarkan dia punya kemerdekaan gitu. Kalimantan yang besar kemungkinan akan kebanjiran gitu Eyang ya? Enggak. Atau gimana? Kalau Kalimantan ini, karena yang pernah ke Kalimantan masih pohon-pohon, masih rindang ya. Saya rasa enggak ya. Masalahnya pencakram buminya nih loh sangat amat kuat. Apakah di pulau-pulau lain sudah banyak yang ditebangin atau gimana Nah, itu? iya Om, di pulau-pulau lain sudah menjadi mall, menjadi macem-macem lah ya. Kalau di Kalimantan yang di Pontianak ya tetap begitu, ada mall ya. Tapi pohon-pohonan juga masih banyak gitu loh. Terus kayak di Balikpapan ya, yang juga sudah ke sana. Terus di Balikpapan satu lagi, Martapura apa juga itu kalau bisa stop, nggak usah kesana ya, nggak usah kesana. Aku sampai merintih, sampai menangis aku. Bayangkan orang minta tolong, ya Allah. Kalau seandainya yang bisa jalan aja, terus aku bawa mobil udah bawa ke sana dah. Pengen jadi bagian untuk sukarelawan ya. Nah, kalau seperti Sulawesi kan masih banyak pohon juga Eyang ya, dan Irian Jaya itu gimana kalau menurut Eyang? Enggak. Berarti batasnya itu cuma Jawa Bali gitu Eyang, Sumatera Jawa Bali atau gimana? Ya Sumatera, Jawa, Bali pasti kena. Imbas atau gimana itu? Kalau bisa dikatakan pasti kena itu ya? Ya itu bukan imbas ya Om, kita logika aja lah. Kalau hujan sampai 3 hari nggak terang sedikit pun ya, itu airnya akan dibuang kemana resapannya. Nah kalau yang banyak pohon-pohon itu tanahnya akan diresap dengan akar-akaran pohon, akan digacolin gitu loh, digendolin. Karena kenapa? Akar-akar ini kuat sekali, diserap air-air itu tadi. Jadi nggak mungkin sampai terjadi longsor atau banjir. Nah kalau lain-lainnya kan semua sudah jadi mall, sudah tidak asri lagi. Ya airnya mau dibuang selokannya kecil, ya akhirnya meluber kemana-mana. Nggak kuat sungai yang agak kecil itu menampung, ya meluber akhirnya jebol ya. Tapi lama-kelamaan kan Indonesia itu dalam pembangunan Eyang ya. Apakah akan terulangi lagi Eyang di tahun-tahun berikutnya? Ya harus bekerja sama dengan arsitektur ya, arsitek. Kemana pembuangan air itu saya rasa sudah ada pemikiran dari beliau-beliaunya gitu loh ya. Kalau kita itu kan hanya melihat di YouTube atau di TV seperti itu. Jadi kalau ada yang begitu hanya miris kita, kasihan kita. Seperti itu Om. Tapi kalau seumpamanya dibikin untuk pembuangan air itu Eyang ya, tetap dibangun di gunung maupun di laut, tapi ada khusus untuk pembuangan air itu gimana Eyang? Ya bikin waduk. Apakah itu bisa mencegah? Bisa. Waduk kita dengan kedalaman berapa puluh meter ya, itu harus disediakan untuk penampungan air. Kalau enggak ada penampungnya, seperti itulah banjir di mana-mana meluap meludak ya gitu.
Kalau lagi kering ya nggak apa-apa. Ini kalau lagi musim hujan begini, ya tahu sendirilah Om, kemana-mana banjir di Sumatera itu. Harus sediakan waduk ya, agar untuk menampung air-air hujan itu tadi. Kira-kira Eyang, sampai tahun depan itu terulangi lagi nggak Eyang? Di Sumatera ya khususnya. Ini terus-terusan ya. Nanti sampai bulan Maret ya, sampai Desember, Januari, Februari, Maret. Itu terus ya, nanti reda-reda mungkin April, Mei, Juni, Juli mulai reda. Nanti masuk bulan Oktober bencana lagi gitu. Baik, harapan Eyang dan pesan Eyang untuk warga setempat Eyang. Harapanku untuk warga semuanya di seluruh Indonesia sayang ya, kalau buang sampah jangan kececeran ya, dibuang, dikumpulkan atau dibakar ya, agar kalau menjadi seperti ini kita juga yang repot. Dikumpulin, ditaruh di tanah lapang atau di mana, kalau sudah banyak dijemur, dibakar gitu. Jadi bagi warga setempat semuanya, kita ikut berduka bahwa Indonesia saat ini tidak baik-baik saja ya, terutama alam semesta. Kita mensyukuri bahwa kita, bumi yang kita pijak saat ini seperti Eyang, mungkin di tempat kalian juga enggak, bersyukur. Kita berterima kasih sama Tuhan. Tapi kalau kita dapat bagian juga ya, itu namanya Allahu alam ya. Tapi kita ingat semuanya, karena mujizat itu hanya milik Tuhan. Dan kita harus ingat ya, kita harus waspada. Eyang pesen Eyang, surat-surat penting semua diplastikin ya. Kalau sudah habis diplastikin, taruh bag atau koper ya, taruh di atas lemari. Pokoknya usahakan surat BPKB, surat tanah, surat apa, jangan sampai dia basah, sampai tidak ada tulisannya, itu reward nanti ya. Jadi kita harus antisipasi lebih dulu ya, di laminating kayak atau di mana ya sayang ya. Jadi itu pesan dari Eyang yang untuk warga ya di Sumatera Utara, di Sibolga, di Aceh, terus di Kalimantan. Bukan Om. Bengkulu. Yang tadi itu loh, yang tadi banjir yang aku pernah ke sana itu, Binjai. Jadi di Binjai ya, Eyang cinta kalian semua ya. Eyang hanya bisa berdoa semoga kalian kuat, tegar ya, semangat. Eyang ini kakinya nggak bisa jalan, naik kursi roda, tapi yang kemana-mana loh, yang masih pengen hidup lama, masih semangat ya. Begitupun kalian yang doakan sehat semua. Rahayu, rahayu, salam sayang, sahabat Eyang, dan Eyang ucapkan I love you full.